Ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasanya kita masih pada kajian fikih asratis sa'ah, fikih tanda-tanda kiamat, bagaimana kita bisa menyikapinya. Rasul juga pernah bersabda, isobatani min ummati, ada dua kelompok dari umatku, pasukan khusus, ya'ziruhumullahu minan nar, dua kelompok ini akan dijaga oleh Allah dari api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa mereka? Satu, isobatun tagzulhin, satu pasukan akan yang bertempur melawan kaum Hin. Hin itu mana? India. Tapi kata para ulama, India itu salah satu Hin. Hindu itu adalah apa? Agama kesyirikan yang mengakui banyak dewa, itu namanya Hin. Definisinya Hindu itu kan begitu. Orang yang mengakui banyak dewa. Nah, saya nggak tahu apakah Indonesia ini termasuk wilayah Hin juga yang akan diperangi oleh pasukan ini gitu. Akan ada pasukan yang akan menaklukkan Hin. Ya, menaklukkan Hin. Kemudian kelompok kedua yang tidak akan disentuh oleh api neraka, isobatun tagzud dajjal ma'a Isa bin Maryam. Pasukan yang akan bertempur melawan Dajjal bersama dengan Nabi Isa bin Maryam. Kata para ulama, dua kelompok ini kelompok akhir zaman. Belum ada sekarang. Mungkin sudah ada tapi kita belum melihatnya. Itu artinya apa? Kita punya optimisme. Oh, Islam akan bangkit. Entah di India atau entah di negeri kita Indonesia. Ini namanya optimisme, membuat kita semakin optimis. Kalau kita mengkaji akhir zaman, jamaah sekalian. Oh iya, ternyata walaupun di tengah kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan apa? Munculnya kelompok-kelompok yang siap memperjuangkan Islam. Tergantung kita termasuk apa tidak ya, tergantung serius apa tidak. Ya, nah jamaah sekalian. Ini namanya poin yang kelima, ya, membuat kita optimisme tentang akan bangkitnya Islam. Makanya dalam rekomendasi Tony Blair Foundation, salah satu lembaga kajian think tank-nya Inggris yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Tony Blair, ya, dia membuat sebuah tulisan namanya Beside the Jihadi Mind. Saya punya bukunya. Dia menulis bahwa, tim ini menulis bahwa salah satu materi yang cukup berbahaya dikaji oleh umat Islam dan itu akan melumpuhkan peradaban Barat adalah materi yang berjudul The End of Day, tanda kiamat. Ya, ini nggak boleh dikaji kata mereka. Kenapa? Itu akan membangkitkan apa? Optimisme, semangat umat Islam, akan membangkitkan kepercayaan diri umat Islam. Nggak boleh itu. Saya punya bukunya itu. Mereka menulis apa? Beside the Jihadi Mind. Jadi mereka itu mengkaji tentang umat Islam. Kenapa sih umat Islam terus bertahan, bangkit, bisa bertahan, bisa bangkit, bisa bisa bersebaran di mana-mana mereka. Itu luar biasa, ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya ujian yang pernah menimpa umat Islam terjadi pada selain umat Islam, saya yakin mungkin mereka sudah tidak akan ada ceritanya di dunia ini. Umat Islam dihancurkan luar biasa, dibantai di Andalus, dibantai di Al-Aqsa oleh pasukan salib. Tapi subhanallah jemaah sekalian, Islam bisa menyebar kemana-mana dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Di Rohingya dibantai, di Uighur sampai sekarang nggak ada ceritanya jemaah sekalian. Demikian juga di Suriah, di Palestina. Maka salah seorang ulama yang bernama Dr. Muhammad Said Wakil, beliau mengatakan, andaikan derita yang pernah dialami oleh umat Islam dialami oleh agama-agama lain, sudah nggak ada ceritanya mereka di dunia ini, habis mereka jemaah sekalian. Tapi karena Islam ini dijamin ada oleh Allah sampai hari kiamat, maka umat Islam tetap ada walaupun diusir di mana-mana. Diusir di Uighur, mereka lari ke Bangladesh, ya, hijrah ke Indonesia. Para pahlawan kita juga demikian dulu, ditangkap di Banten, dibuang ke Afrika sana, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari.
Beliau dulu panglimanya siapa namanya? Panglimanya Hasanuddin. Panglimanya Hasanuddin, karena Hasanuddin tangkap, beliau akhirnya melarikan diri ke Makkah, ngaji, hijrah di sana, belajar dengan serius jadi ulama. Pulang nggak bisa ke mana, ke Makassar. Beliau ke Banten. Kemudian diambil sebagai menantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi ulama, ditangkap. Ketika Sultan Ageng sudah mulai melemah, dibuang ke Afrika. Di Afrika, akhirnya beliau berdakwah, sak kampung dan sak daerah semuanya masuk Islam. Jadi unik memang umat Islam itu, di mana-mana bisa memberikan kebaikan, berdakwah jamaah sekalian. Dulu jamaah sekalian, di Timur Tengah, orang-orang Inggris, orang-orang Perancis menyerang umat Islam dengan sangat dahsyat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, sebagian umat Islam dari Indonesia pergi untuk menjadi tentara Janissary-nya Turki. Ya, dan ikut jihad melawan Perancis saat itu. Nah, habis jihad dari sana, mereka pulang ke Aceh, pulang ke Padang, dan akhirnya mereka ini menjadi pasukan-pasukan intinya yang nanti akan membangkitkan pasukannya Tuanku Imam Bonjol, pasukan-pasukan intinya kerajaan-kerajaan Islam Aceh. Jadi ternyata di mana ada fitnah, di situ ada muncul hikmah-hikmah lain yang luar biasa jemaah sekalian. Maunya mereka menghancurkan umat Islam, ternyata apa? Umat Islam ke sana pergi berjihad, kemudian apa? Dibantu oleh saudara-saudaranya dari Nusantara. Habis dia dari Nusantara, di luar negeri, mereka orang Nusantara balik ke Indonesia, pengalaman jihadnya di luar negeri digunakan untuk melawan Belanda di negeri ini. Ya. Subhanallah jemaah sekalian. Orang-orang Belanda menyerang umat Islam di Indonesia. Orang-orang Turki mendengarnya. Akhirnya apa? Orang-orang Turki mengirim pasukannya ke Indonesia untuk membantu dan melatih rakyat Indonesia. Maka muncul namanya Pasha-Pasha. Ada Sentot Ali Pasha, itu kan gelar. Ya. Mereka membantu Diponegoro, memberikan meriam dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dakwah di Indonesia semakin berkembang, hubungan dengan luar negeri pun sangat kuat. Nah, ini seorang muslim luar biasa ini ya. Ujian yang kalau seandainya itu menimpa non-muslim, mungkin mereka akan hancur jemaah sekalian. Akan hancur agama-agama lain. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini kepada umat Islam mampu bertahan. Baik. Jemaah sekalian, kemudian berikutnya yang keenam adalah apa? Mengkaji akhir zaman, membuat kita mengetahui hukum-hukum syariat terkait akhir zaman. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya seperti hati setan, mulutnya seperti mulut serigala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita harus melengsarkan mereka? Enggak. Selama mereka ini menegakkan agama Islam, masih menegakkan syariat, dan selama mereka masih melaksanakan sholat. Oh, berarti kalau ada pemimpin, walaupun sejahat apapun, nggak boleh diperangi kalau dia masih melaksanakan syariat, menegakkan hukum-hukum syariat. Sebagaimana pada zaman dulu ada seorang pemimpin yang sangat jahatnya luar biasa, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jahatnya luar biasa, sampai dia itu pernah membunuh para ulama di kota Madinah, kemudian memanjanik kota Makkah. Kota Makkah dimanjanik, di meriam, sampai Ka'bah hancur. Ka'bah itu sempat hancur pada zaman dia karena kena manjanik. Nah, saat itu para ulama bertanya, gimana nih Hajjaj, apa kita perangi? Mayoritas para ulama salaf mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dia kejamnya terhadap rakyat, tapi dia masih melaksanakan hukum-hukum syariat. Maksudnya kalau ada orang mencuri masih dipotong tangannya, walaupun secara pribadi dia jahat. Kita pun tahu, oh ternyata kalau menghadapi pemimpin-pemimpin seperti ini, kita nggak boleh untuk melengsarkan atau memberontak misalkan. Tapi ada hadis lain lagi, di mana Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian benci dan mereka benci kepada kalian. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ridho kepada kalian sampai kalian membenarkan kedustaan mereka dan kalian menganggap baik kejahatan yang mereka lakukan.
Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah? Jauhi mereka, jangan jadi penasehatnya, jangan jadi menterinya, jangan jadi polisinya, dan kamu jangan jadi sekretarisnya atau bendaharanya. Ada hadisnya jemaah sekalian. Oh, kita pun tahu, nek pemimpin-pemimpin seperti itu, kalau ada, sebaiknya jangan jadi orang dekat dengan dia. Kenapa? Kata Pak Mahfud MD, nanti kalau gabung sama mereka, malaikat pun bisa menjadi iblis katanya ya. Kata dia sih, kayaknya dia udah kena omongannya gitu nih ya. Jauhi kata Rasul, ada hadisnya. Nggak boleh menjadi penasehat atau menteri, nggak boleh menjadi wazir, pementerinya, nggak boleh menjadi tentaranya ataupun polisinya, dan tidak boleh menjadi orang-orang yang pemungut pajaknya, maksudnya menjadi bendahara dia, nggak boleh jamaah sekalian. Oh, ada sikapnya ternyata. Kayak gini bagaimana cara mensikapinya. Nah jamaah sekalian, itu hadis-hadis akhir zaman. Oh, saya menyikapi ini begini. Termasuk ketika Dajjal datang, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan satu harinya Dajjal itu terasa satu tahun. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami sholat? Kalau sehari dirasa setahun. Udah dihitung aja kata Nabi. Logikakan. Kira-kira kalau udah masuk waktu zuhur ya udah zuhur. Kira-kira perasaannya sudah, hitungannya sudah masuk asar ya sholat asar. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan bahwa nanti matahari akan terbit dari arah barat, tapi sebelum terbit dari arah barat malam lama sekali, bisa 24 jam. Orang bangun, kok belum azan-azan Rek ya, belum gelap, belum terang-terang. Tidur lagi sampai pegel dia tidur, bangun tuh belum ada cahaya matahari, masih gelap. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kayak gitu gimana sholatnya kita? Para sahabat nanya. Ya sudah diukur aja. Nek kira-kira udah sholat, waktu sholat ya sholat ya. Walaupun masih mendung, masih gelap maksudnya. Kalau memang rasa sholat ini adalah sudah waktunya sholat apa? Sholat subuh, ya subuh. Ditunggu-tunggu lagi. Kalau sudah terasa ini adalah waktunya sholat zuhur, ya zuhur. Karena matahari itu akan izin minta kepada Allah Subhanahu wa taala lama sekali menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, dengan mengkaji hadis-hadis seperti ini kita pun paham, oh ternyata kalau fikihnya begini bisa dilogikakan. Misalkan kita berada di sebuah pegunungan, mungkin tersesat di tengah hutan, nggak bawa jam, nggak bawa apa-apa. Gimana cara sholatnya? Udah diukur aja sesuai dengan perasaan dan kebiasaan kita. Akhirnya bisa seperti itu jemaah sekalian. Nah, itulah fungsi kita mengkaji fikih-fikih akhir zaman. Baik. Jemaah sekalian, poin berikutnya kaedah-kaedah dalam memahami tanda-tanda akhir zaman. Saya bacakan, dan ini pernah saya bacakan sekilas. Kalau tadi keutamaannya ya, faedahnya ya. Kalau ini kaedahnya. Bagaimana sih kaedahnya? 1. Kiamat adalah perkara gaib, dan itu merupakan ilmunya di sisi Allah. Nggak boleh memastikan bahwa tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat, nggak boleh. Yang berikutnya, mencukupkan diri dengan nubuat Rasulullah SAW dalam perkara-perkara gaib, tidak membuat sandaran lain. Ada sebagian orang dalam memahami kiamat pakai kalender suku Maya, ya. Itu yang 12 tadi. Itu kan yang meramalkan kejadian bukan Rasulullah, tapi siapa? Suku Maya. Jadi di Amerika itu ada suku Maya yang mengatakan bahwa tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Ini nggak dibenarkan jemaah sekalian. Akhirnya dicarikan alasannya. Siapa tahu dulu pada zamannya para nabi, mungkin di suku Maya itu ada nabinya, cuma nggak disebutkan ya. Dicari otak-atik gato ya. Akhirnya apa? Memunculkan hal-hal yang membuat orang itu tersesat. Ini hati-hati masyarakat muslimin. Kemudian yang ketiga, tidak memastikan kejadian akhir zaman yang multi tafsir sebagai nubuat yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Contoh kejadian akhir zaman di India dulu ada namanya Sai Baba. Ada Sai Baba yang punya kemampuan yang luar biasa. Nanti bapak-bapak cari di YouTube itu. Sai Baba itu punya kemampuan luar biasa. Dia masukkan tangannya ke dalam ember ataupun dalam
kentong ya. Dia gerakkan begini, tiba-tiba keluar apa? Keluar bubuk ya, semacam bubuk gandum itu keluar. Itu ada kemampuan luar biasa Dajjal, Sai Baba ini. Kemudian nanti dia di sebelah kirinya dia goyang-goyangkan lagi, nanti keluar air. Akhirnya ada orang hari ini yang mengatakan bahwa Sai Baba adalah Dajjal. Itu pasti Dajjal ya. Makanya jemaah sekalian, ini kaidahnya tidak memastikan kejadian akhir zaman yang multi tafsir sebagai nubuat yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Saddam Hussein berkuasa, kan dikenal sangat kejam terhadap lawan politiknya. Saddam Hussein dianggap sebagai Sufyani. Akan muncul Sufyani di akhir zaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Dikaitkan, ini nggak dibenarkan ya mas kalian. Tidak boleh memastikan kejadian akhir zaman yang multi tafsir sebagai nubuat yang dimaksud. Di Iran atau di Suriah, di Irak atau di Suriah terjadi deklarasi khilafah, langsung bilang itu merupakan cikal bakal khilafahnya Imam Mahdi. Gak boleh ya. Tidak memastikan kejadian akhir zaman yang multi tafsir sebagai nubuat yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, masih banyak lah jemaah sekalian. Hari ini orang mencoba untuk mengkait-kaitkannya, nggak dibenarkan. Memastikan nggak boleh. Kalau prasangka boleh. Aku menyangka atau aku menduga jangan-jangan Sai Baba itu adalah reinkarnasi daripada Dajjal misalkan. Nah, duga-dugaan boleh lah, keduga-duga itu. Saya melihat bahwa yang dimaksud dengan Sufyani yang akan menghancurkan Ka'bah itu adalah Saddam Hussein. Saya menduga misalkan ya. Dugaan-dugaan seperti itu sah-sah saja kalau berdasarkan ilmu. Tapi kalau memastikan maka tidak diperbolehkan. Terus yang keempat, memperhatikan urutan zaman yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begini jemaah sekalian, maksudnya begini, nomor 4 ini. Ada orang yang loncat berpikirnya. Saya kemarin ke Surabaya sebelum pandemi. Itu ada cerita salah seorang ustadz. Dia bilang begini, Ustadz, saya kemarin barusan ngisi masalah akhir zaman dengan salah seorang ustadz yang lagi tenar dari Jawa Barat, yang terkenal dengan orang yang paling berani menentukan waktu kiamat. Dia langsung ngomong begini pas kajian, 5 tahun lagi akan terjadi kiamat. Kita harus memastikan, kita harus siap-siap. Saya yakin 5 tahun lagi kita akan menghadapi kiamat. Ada ustadz yang lagi rame nih, dan dulu mau ke Solo kita tolak karena beliau tidak mau berubah dari sikapnya ini. Sering memastikan tanggal, tahun. Dulu sempat mau diundang sama teman-teman Solo. Saya bilang nggak usah. Kalau kalian mengundang, saya nggak bertanggung jawab. Karena dia sering memastikan 5 tahun lagi kiamat, berani bersumpah. Nah, 5 tahun bagaimana? Imam Mahdi aja belum datang. Padahal Imam Mahdi itu lamanya di dunia ini kurang lebih 7 tahun. Berarti berapa? Minus 2 tahun. Itu baru Imam Mahdi loh jemaah sekalian. Baru Imam Mahdi. Belum munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Belum lagi munculnya dukhon, asap yang akan membuat mata orang-orang kafir itu buta. Belum lagi muncul angin sepoi-sepoi dari Yaman atau dari Suriah, dari Palestina yang akan masuk ke ketiak setiap orang beriman. Belum semuanya. Tapi sudah berani memastikan 5 tahun lagi akan terjadi kiamat. Itu namanya loncat. Ya, makanya ini memperhatikan urutan. Ini siapa dulu dong ya? Ini Imam Mahdi belum muncul. Perang melawan Dajjal juga belum ada tanda-tandanya. Dajjal aja belum muncul ya. Nah ini ya, biar kita nggak terlalu tereforia. Menurut Ustadz Fulan 2021 akan terjadi kiamat begini. Nah, kiamat bagaimana? Imam Mahdi aja belum muncul. Kiamat bagaimana? Nabi Isa saja belum turun. Nah inilah, ini namanya fikih seperti ini penting perlu kita pahami, biar kita nggak terlalu gegabah dalam menyikapinya. Yang berikutnya jemaah sekalian, nomor 5, Imam Mahdi bukan ditunggu tapi disambut. Maksudnya jangan menunggu Imam Mahdi untuk kemenangan Islam. Kita harus bergerak berdakwah, karena ada sebagian orang nunggu Imam Mahdi dulu. Ya.
Kita nggak usah berjuang. Buat apa capek-capek berjuang kalau Imam Mahdi belum muncul? Toh kita tetap kalah. Oh, bukan begitu. Justru kita berjuang untuk menguji kelayakan, layakkah kita atau anak-anak kita sebagai pengikut Imam Mahdi. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah akhir zaman nanti akan membuat umat Islam itu terbelah menjadi dua kelompok. Fitnah akhir zaman sebelum kedatangan Dajjal. Kelompok pertama, fistatu iman la nifaqo fi, kelompok mukmin yang tidak ada kemunafikan sama sekali. Yang kedua, kelompok munafik yang nggak ada keimanan sama sekali. Ada dua kelompok nanti di akhir zaman. Lah, kalau kita nggak pernah mau berjuang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa kita kelompok orang yang beriman yang nggak ada kemunafikan sama sekali, atau kelompok munafik yang nggak ada iman sama sekali? Jadi sekali lagi, Imam Mahdi bukan ditunggu, tapi dia apa? Disambut. Ayo kita berjuang biar kelihatan layak apa tidak kita sebagai pengikutnya. Nomor 6, tidak melakukan takwil terhadap nas-nas syar'i tentang kiamat. Hati-hati, karena ada sebagian orang mentakwil. Contoh, ada ormas, termasuk ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam, yang menolak Dajjal. Silakan Bun. J, monggo. Yang menolak Dajjal. Apa dia bilang? Dajjal itu bukan zat, bukan makhluk, tapi Dajjal itu fitnah. Jadi dia mengatakan bahwa Dajjal itu bukan makhluk sebagaimana kita, nggak berfisik Dajjal itu, tapi Dajjal itu sama dengan fitnah yang membuat orang buta mata sebelahnya, nggak bisa melihat kebenaran. Ditakwilkan begitu jamaah sekalian. Oh, maksudnya Dajjal itu artinya apa? Fitnah yang begitu dahsyat, membuat orang itu nggak bisa bertahan di atas Islam. Itu Dajjal. Jadi Dajjal itu nggak ada apa namanya? Nggak ada fisiknya, nggak ada wujudnya. Ini namanya takwil yang terlalu berlebihan. Termasuk, mohon maaf, ada salah seorang mu'allafah, ustadzah yang terkenal, tapi bukan di Solo ya, di Jakarta sana tinggalnya. Beliau dulu mantan misionaris yang kemudian masuk Islam, yang sekarang lagi terkenal ya. Beliau ini termasuk orang yang tidak percaya kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi nggak muncul. Saya punya bukunya tuh. Dia tulisannya apa? Jangan tunggu, Imam Mahdi tidak akan turun. Jadi disebut Imam Mahdi itu maksudnya adalah keadilan. Jadi bukan bentuknya fisik. Bahkan mengatakan Nabi Isa tidak akan turun. Nanti mentakwilkan Nabi Isa yang turun itu maksudnya syariat Nabi Isa begini-begini. Itu ditafsirkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa apa? Kalau Rasul menyebutkan fisik dan nama, ya sudah, berarti memang turun sebagaimana sebenarnya. Imam Mahdi itu ada wujudnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan namanya sebagaimana namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Allah akan memperbaiki dia hanya dalam waktu semalam. Jadi sebelumnya Imam Mahdi itu adalah orang biasa, orang nggak punya kemampuan, tapi dia keturunan Nabi. Nah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki dia hanya dalam waktu satu malam, langsung punya kemampuan militer, kemampuan memimpin, kemampuan macam-macam, menghafal Quran macam-macam. Itu ada hadisnya bahwa Nabi Isa akan turun di langit Damaskus, diapit oleh dua malaikat. Di saat Imam Mahdi memimpin sholat subuh, tiba-tiba turun dari langit Damaskus cahaya yang sangat terang. Semakin lama semakin besar cahayanya. Setelah dekat, ternyata itu adalah Nabi Isa yang diapit oleh dua malaikat. Kemudian turun, dan Imam Mahdi pun mengatakan, wahai Nabiullah, majulah imami sholat subuh kami. Apa kata Nabi Isa? Tidak, kamu pemimpinnya, kamu yang imami sholat kami. Itu ada hadisnya, tapi ditakwil. Mereka ini tak mentakwilnya, nggak benar jamaah sekalian. Sama tadi Dajjal ditakwil, termasuk apa namanya, binatang yang akan keluar dari perut bumi itu nggak masuk akal kata mereka. Begini, banyak perkara dalam akidah itu nggak bisa dilogikan oleh akal kita, nggak bisa. Kalau semua perkara akidah dilogikan dengan akal kita, nggak jalan nanti kita. Contoh tentang kiamat, bagaimana logikanya sih berbenturan langit dan bumi itu? Di mana kita tinggal saat itu? Kacau jamaah. Baik jemaah sekalian, itu poin yang ke-6. Hati-hati dengan orang yang mentakwilkan nas-nas syar'i. Yang ke-7, mengumpulkan semua dalil sebelum berkesimpulan. Kalau berbicara kiamat, nggak cukup satu dalil langsung berkesimpulan, oh dia Imam Mahdi. Itu nggak cukup jemaah sekalian. Dan yang terakhir, sesuatu yang susah dipahami kembalikan kepada para ulama.
banyak hadis-hadis akhir zaman yang kadang susah untuk memahaminya. Ada fitnah sarro, ada fitnatu ahlas, ada fitnatu duhaima, fitnah-fitnah disebutkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan jelaskan. Ini baru pengantar ya. Nah semuanya kalau kita nggak paham, kembali kepada para ulama. Baik jamaah sekalian, saya kira itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada kesalahan-kesalahan dalam memahami tanda-tanda kiamat. Baru kemudian kita masuk pada fitnah akhir zaman. Saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Sudah jam 8 lewat. Ada yang mau bertanya? Satu aja mungkin. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Cukup ya ibu-ibu? Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan kepada beliau Pak Siddiq.